Sudah 2 tahun belakangan kelompok Kasih Mila menerapkan pertanian konservasi untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga mereka. Hasil panen jagung ditambah dengan adanya tanaman kacang-kacangan di kebun terus mengalami peningkatan. Pertanian konservasi terus dikembangkan, terutama oleh para generasi muda yang jumlahnya memang belum seberapa. Peningkatan hasil produksi jagung, unsur hara tanah yang semakin membaik, serta meningkatnya pendapatan petani menggugah petani-petani muda di Nusa Tenggara Timur termotivasi. Sebelum adanya nih pertanian konservasi, saya pernah pergi merantau. Dan setelah saya pulang dari merantau, saya bertemu Mama Rius, dan Mama Rius ceritakan tentang pertanian konservasi ini. Dan pada saat itu, saya ingin sekali untuk mengikuti kelompok konservasi ini, makanya sampai sekarang, dan saya juga mengundang teman-teman saya untuk mengikuti kelompok konservasi ini. Dan sejak ini saya ikut kurang lebih 1 tahun sekarang. Jadi selama 1 tahun itu saya ikut pertanian konservasi, kami sudah 2 kali panen. Dan dengan 2 kali panen ini, yang panen pertama sampai panen kedua masih tersambung. Ini jagungnya panen pertama sampai mau panen kedua, jagung yang pertama itu masih ada. Dan kami sangat bangga sekali dengan adanya pertanian konservasi ini, bahwa ini untuk makanan kami tidak kurang. Dan untuk teman-teman saya yang mengikuti pertanian konservasi ini, kami semua setuju jika ke depannya kami akan melanjutkan pertanian konservasi ini dengan sangat bangga dan luar biasa. Penggunaan pertanian modern dengan bantuan teknologi termasuk pertanian konservasi memberikan kelebihan manfaat bagi para petani. Jadi kami sangat senang sekali dengan ramainya kebun kami itu yang namanya pertanian konservasi. Sehingga mulainya pertanian konservasi Maret 2015 sampai sekarang kami tetap melanjutkan terus. Maka tetap akan bahkan dari luar kelompok, dari kami yang 16 orang ini kami terapkan semua. Jadi di luar kelompok banyak yang datang menutori kampungnya kelompok ini kebun kami, maka sudah banyak orang yang tanam seperti kami juga. Dengan budayanya kami orang Sumba, karena pendapatannya dari tanaman itu sangat memuaskan, maka banyak juga yang piara babi. Karena sisa makanan itu yang dikasih babi. Karena jagung ini, paunya itu yang halusnya untuk babi, lalu berasnya untuk kami makan. Lalu karena juga ada yang lebih banyak, kalau ada anak yang sekolah dijual. Ya, karena itu juga salah satu yang sangat menguntungkan kami dengan melimpahnya jagung yang kami dapat. Kami yang anak-anak kami yang tamat SMA tidak kuliah, tapi karena pendapatan kami meningkat, maka kami juga kuliahkan anak. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat pun mengapresiasi penerapan sistem pertanian teknologi pertanian konservasi. Pemerintah daerah NTT berkomitmen untuk melanjutkan sistem pertanian ini demi peningkatan sumber daya alam, manusia, dan taraf hidup masyarakat. Kita bicara tentang pertanian kan ada 3 hal, tanah, air, dan matahari. Dan itu menjadi kendala kita hari ini, matahari kita berlimpah, tanah kita juga berlimpah, tapi airnya menjadi masalah. Nah, dengan teknologi yang baik, semuanya akan terjaga dengan pertanian konservasi. Airnya terjaga, tanahnya terjaga, penggunaan pupuk yang baik, semuanya itu akan sustain, akan berkelanjutan dengan baik. Yang dilindungi itu adalah tanah, air, lingkungannya, termasuk bagaimana manusianya dalam mengelola sumber dayanya sehingga bisa berkelanjutan dengan baik. Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih terus mendorong para petani agar beralih dari pertanian tradisional atau konvensional menuju ke pertanian modern.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan jika pemerintah Indonesia akan berkomitmen untuk melanjutkan pertanian modern untuk kehidupan para petani yang lebih sejahtera. Pokoknya semua yang baik, semua yang menguntungkan petani, kita ini pendekatannya adalah kesejahteraan petani. Kita lanjutkan. Ketika manusia berharmoni dengan alam tempatnya berpijak, selalu ada asa yang terus meruap. Dalam kerontangnya bumi berpijak, di mana hidup harus terus berlangsung, manusia harus tahu dan mengerti bagaimana mengelola sumber yang menjadi penyambung kehidupan mereka.